Penyanyi dangdut bernama asli Dewi Muria Agung atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Dewi Persik siap gelar konser 17 tahun dirinya berkarir di dunia hiburan tanah air. DP, begitu ia sering disapa, tengah giat menurunkan berat badannya demi penampilan yang aduhai dalam konsernya bulan Agustus mendatang. Mantan istri Saipul Jamil itu menceritakan antusiasmenya menjelang konser tunggalnya itu. Lantas benarkah di konsernya bulan Agustus mendatang akan mengundang sang mantan suaminya Saipul Jamil? Tahun 2020 adalah tahun di mana saya memberikan penghargaan untuk diri saya, reward untuk diri saya, mengapresiasi diri saya. 17 tahun berkarir, ada sesuatu yang besar yang nanti saya akan sajikan buat orang-orang yang mencintai saya. Insya Allah pokoknya bulan Agustus ya. Di mana nih Indosiar? Aku di Indosiar. Saya dijualnya di Indosiar atau di mana aja lah yang mau. Mau di Indosiar, mau di MNC, mau di SCTV, mau di pokoknya di seluruh stasiun, intinya itu adalah reward gitu. Tapi kalau misalkan ditanya seperti apa dan bagaimana, yang pasti itu adalah apresiasi terbesar yang saat ini saya tunggu-tunggu selama 17 tahun. Konser Sweet 17. Aku nggak bisa bilang banyak, tapi yang pastinya doakan aku sehat supaya aku bisa mengikuti treatment yang baik, dan karena memang treatment itu adalah berbeda penampilan aku dari yang biasa. Jadi aku ingin mengeluarkan bakat-bakat aku yang selama ini orang tidak tahu, yang selama ini orang tidak pernah menonton Dewi Persik kalau show off air ataupun apalagi on air. Ini benar-benar yang memang aku persembahkan nanti untuk 17 tahun berkarir. Ada siapa aja pokoknya nanti aja. Aku nggak bisa bilang banyak karena aku harus bisa menjaga kesehatan aku dulu, treatmentnya aku selesaikan dengan baik, baru aku bisa kasih tahu ke teman-temannya. Pastinya Agustus. Di kehidupan aku itu sudah pasti, itu sudah pasti. Pasti tanya ada Saipul Jamil gitu. Iya. Kabarnya ada Saipul Jamil. Aku nggak tahu ya, aku sih berharap beliaunya ada gitu. Aku tapi nggak tahu gitu. Cuman pastilah undangan spesial aku taruh di VIP gitu. Karena bagaimanapun kalau bisa mantan-mantanku berjajar di depan untuk menyaksikan aku. Oh nggak boleh cemburu, nggak boleh cemburu. Karena bagaimanapun Dewi Persik tidak akan ada di sini tanpa mantan-mantan. Wah. Ibaratnya seperti itu, mantan terindah bener. 8 bulan ya, iya. Berarti 7 bulan lagi. Karena itu Agustus awal. Persiapannya gimana Mi? Persiapannya makanya satu, terutama mental dulu, dalam arti ini kan treatmentnya itu berbeda daripada biasa. Jadi juga membahayakan diri sendiri. Jadi aku harus benar-benar prepare dari sekarang. Aku tidak mau bilang itu, pokoknya nanti kalian harus lihat seperti apa Dewi Persik. Pokoknya yang nggak pernah kalian tonton. Nggak tahu kalau itu deh, nggak tahu. Ada keinginan nggak tahu karena aku sudah percayakan kepada tim untuk yang terbaik buat aku. Kalau orkestra udah pasti, udahlah pokoknya intinya nonton aja. Nanti aku kalau ngomong nggak kejutan lagi, wes ya Mas. Bentar nuhun ya. Kok nggak tanya kok Dewi Persik kurus gitu dong? Biasanya kalian lebih cerewet loh tanyanya. Sebenarnya kalau dibilang sudah puas itu kita dalam hal belajar sebagai di dunia entertain itu nggak akan pernah puas, karena pasti ada sesuatu yang baru gitu. Cuman 17 tahun itu adalah angka di mana Dewi Persik sudah puber lah untuk entertainment. Tahu kan puber kan? Ya. Jadi 17 Dewi Persik itu bukan puber kedua. Tadi kira puber kedua lagi, tapi puber pertama untuk dunia entertainment, yaitu 17 tahun. Nah, makanya kan aku bilang aku harus mempunyai badan seperti umur 17 tahun gitu. Jadi walaupun dipegang itu tetap ibaratnya nggak kendor gitu. Tapi benar-benar singsek. supaya gak kendor gitu ya. Itu caranya gimana nih? Caranya ya olahraga, mengikuti treatment, terus gak boleh stres aja, menikmati hidup. Jadi supaya tetap awet muda seperti saya, nggak seperti tante-tante. Jadi walaupun saya itu tante, tetap seperti anak muda. Turunnya ada sekitar 7 kilo lah ya. Sekarang 48. Targetnya 48? Ya, udah 48 aku sekarang. Aku udah 48 dari 55. Ya, berapa itu sudah? 8 ya? 8 dan 7 lah ya. Berapa lama? 2 bulan, 3 bulan lah.
2 bulan 3 bulan saya nggak makan nasi, terus saya nggak makan tepung, tapi intinya karbo saya kurangi gitu. Cuman makan ayam kampung 2, makan telur 6. Yang harus dijaga nggak ada. Saya tetap makan sambal, makan sambal, makan pete, makan jengkol tetap. Cuman ya itu tadi, pokoknya nasi-nasi, tepung-tepung itu jangan. Dan yang pastinya kata suamiku bilang, aduh kok makin kenceng gitu. Udah ya. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools. 2 bulan sudah Rina Nose menikah dengan Joski. Kebahagiaan tentu semakin dirasakan Rinos pasca kembali berumah tangga. Terlebih di tengah kesibukannya yang lumayan padat, sang suami tercinta ternyata senang melayani dirinya dengan membuat masakan khas Belanda yang rasanya sudah pasti lezat. Dan kebahagiaan yang dirasakan membuat Rinos dan suami memutuskan untuk sebentar saja menunda rencana untuk memiliki momongan. Keduanya saat ini ingin menikmati masa berdua dengan traveling ke berbagai negara. Ya, kami bekerja sama karena kan kita sama-sama kerja sama juga karena kita punya konten YouTube juga. Jadi dia itu karena dia dia juga sekolahnya kan penyutradaraan karena dia S2 sutradara, jadi dia udah tahu nih kamera, angle, konsep, ide apa semua dia udah tahu. Terus dianya tahu aku punya potensi, jadi dia punya ide, aku punya potensi, akhirnya kita satuin semua ide-idenya dia dan aku wujudkan kayak gitu. Kalau dia mah udah kayaknya udah chef profesional, masaknya dia udah lebih enak dari aku, udah lebih rapi, udah lebih tahu bahan-bahan masakan tuh harus digimanain aja, dia jauh lebih paham kayak gitu. Mbak Rina sendiri sering masakin? Kalau aku sih sering masak juga, cuman karena aku lebih banyak di luar gitu, jadi saat ini yang mendukung semua di rumah dia yang masakin aku. Dia suka masakin aku. Jadi ada namanya Erten soup, itu masakan khas Belanda. Jadi dia sering banget masakin aku masakan khas Belanda di sini kayak gitu. Dan dia lagi coba untuk belajar masak masakan Indonesia. Gitu. Ya kehidupannya normal-normal aja sih. Sebelum menikah dan setelah menikah ya normal aja. Jadi enjoy menikmati apapun gitu. Jadi apapun yang terjadi, mau ada perubahan mau enggak, pokoknya ya enjoy aja kayak gitu. Itu ada perubahan? Oh enggak ada batasan, karena dia juga paham kan dunia pekerjaan aku kayak gimana. Malah yang ada malah dia ngedukung banget gitu, Momongan ya gampang lah ngikutin alur aja, ngikutin waktu gitu. Jadi kalau misalnya mau sekarang atau mau nanti ikut aja. Tapi nggak ditargetin teh? Sebenarnya sih ada omongan-omongan untuk nanti gimana kalau setelah lebaran aja gitu. Sebenarnya ada omongan ke situ karena kita pengen traveling dulu gitu, pengen seru-seruan dulu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di pertengahan itu ternyata udah hamil, ya udah nikmatin aja gitu. Jadi nggak terlalu harus ditarget gitu. Ada sebenarnya ada nanyain kapan gitu, tapi nggak yang harus gitu. Terus kalau enggak kecewa, enggak, ya mereka juga enjoy aja gitu. Sebenarnya bukan honeymoon juga sih, kalau travelingnya sering, honeymoonnya sering. Karena kita demen aja, kita tuh senang kuliner, senang traveling gitu. Jadi dua-duanya sama gitu. Destinasinya tuh lebih ke tempat-tempat bangunan-bangunan bersejarah gitu, karena seneng ini rasanya tuh auranya beda aja gitu kalau kita tahu tentang sejarah negara itu apa, terus kita bisa ada di situ tuh kayaknya seru aja gitu. Kita rencana mau ke Amerika ya mau ke Orlando, ke LA, ke New York ya, mau ke theme park yang namanya theme parknya Star Wars, itu ada di Disney di Orlando gitu, karena kebetulan kami berdua suka Star Wars gitu. Oh, how it burns. We barely started on every time.
Tanggal 12 Januari 2020, pemain sinetron Marcel Darwin resmi menikahi kekasihnya Nabila Faizal. Pernikahan keduanya digelar di sebuah hotel di Bilangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sayang, momen membahagiakan ini digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat serta para sahabat terdekat mereka saja. I was scared of it all. And isn't it glorious how love gets the best of us? Yeah, I got feelings, but I'm a tough one sometimes. Please move close to me. You love differently. Seperti apa? Alhamdulillah, proses akad pernikahan Marcel sama Nabila berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan satu kali tidak ada pengulangan. Untuk mas kawinnya sendiri, Pak? Mas kawinnya itu logam mulia seberat 10 gram, uang 2 juta rupiah dan sangat-sangat hikmat. Acaranya berjalan dengan lancar, terus semuanya berjalan dengan lancar semua. Tidak ada. Kalau masalah konsepnya nanti ditanyakan ke keluarganya, tapi yang pasti sih semuanya berjalan dengan lancar semua. Walinya itu adik kandung dari saudara Nabila hadir semuanya. Orang tua Nabila juga? Iya, hadir. Nuansanya seperti apa sih, Pak, di dalam? Ya hikmat seperti akad nikah biasa, seperti biasa, hikmat semuanya acaranya. Enggak, udah Islam. Data yang kami terima Islam semua. Islam, Nabila Islam dan Marcel juga Islam. Yes, gue nikah, yes, lega. Udah tenang, tadi kan mukanya udah mana. Sekarang kayak udah sah. Dia lagi persiapan buat acara nanti malam, ganti baju sama ganti rambut dan sekalian makan, dia belum makan juga soalnya. Karena memang yang di acara memang acara inti, memang kita tidak membuka untuk umum dan kita tidak nggak ngundang banyak orang juga. Ya ini memang acara intim, jadi tidak dibuka untuk siapapun. Kan ini acara akad nikah doang. Jadi memang hanya untuk keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Udah 2 bulan latihannya. Akhirnya kebayar tadi. Sedikit. Nggak bisa diungkapin gimana sedeg-degannya tuh. Gimana ya? Bener-bener nggak bisa diungkapin nih. Pokoknya pas udah selesai akadnya, itu hal yang paling lega dalam hidup gue selama gue hidup. Awal perkenalan itu sama Nabila itu nggak sengaja, sebenarnya bukan dikenalin, bukan dicomblangin, tapi nggak sengaja ketemu, ngobrol, cocok. PDKT 3 bulan. PDKT 3 minggu karena gue butuh, karena gue cinta sama dia. Apa? Dia pintar, dia melengkapi gue. Bila dia wanita karirnya dan marketing agency sih. Tapi kesiapan dia sendiri. Habis itu gue masuk ya jawabannya ya. Oke, gue menikah secara muslim. Thank you doanya. Makasih. Lusa ada berangkat kembali. Berapa hari? Seminggu. Enggak ada. Itu tujuannya. Mau punya berapa? Satu aja tuh. Oke, emas 10 gram dan uang 2 juta rupiah itu maknanya 2 juta sama uang 2 juta sama emas logam 10 gram itu tanggal 12. Tanya. Oke, thank you ya. Thank you. Ke Eropa jalan-jalan sih. Oke. Berbeda dengan Marcel Darwin yang sedang berbahagia, keluarga almarhumah Ria Irawan hingga kini masih berduka. Kemarin sore digelar pengajian 7 hari kepergian almarhumah Ria Irawan di kediamannya di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Maka seperti inilah suasana pengajian yang dilakukan oleh suami Ria Irawan beserta keluarga besar yang berhasil diabadikan oleh tim cuap-cuap. Orang tua kita yaitu Ibu Irawan dan juga Bapak Mimpi, Ibu Dewi Irawan, Ibu Atri, Bapak Haji dan juga Bapak Ari yang keluarga besar Ibu Irawan. Bapak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada sore hari ini diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara 7 harian almarhumah Ibu Atika Wati. Salawat serta salam semoga anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Hari ini terima kasih udah datang 7 hariannya almarhum Ria Irawan. Kerasa cepet. Tadi cuma ngadain doa bareng sama warga sekitar, sama sahabat-sahabat Ria yang dekat yang kemarin belum sempat datang ikut nguburin almarhum. Jadi sebagian hari ini ikut pengajian. Saya beserta keluarga dari Bu Ade mengucapkan terima kasih atas semua pertolongan yang mungkin tidak pernah terlihat kepada almarhum. Terima kasih semua atas pertolongannya. Jika ada kesalahan, ada permasalahan apapun, mohon dimaafkan. Ya, lebih 7 hari ini yang saya secara pribadi di rumah karena saya sendirian, biasa berdua, sekarang saya sendirian. Saya sih lebih merasakan bahwa banyak banget yang ditinggalin sama almarhum buat saya. Begitu besar hatinya, mungkin saya rasain yang mungkin yang membuat saya ya selalu ingat dia. Saya sama Ria selalu bahagia ya berdua dengan dia, karena kami selalu membuat ya seperti pengantin baru setiap saat, setiap waktu. Jadi ya setiap momen bersama dia ya selalu itu yang terbaik yang nggak mungkin saya lupain. 7 hari ini setelah almarhum nggak ada ya saya sih sebenarnya jujur aja saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang ngerasa kayak bersih-bersih di rumah juga males. Semuanya jadi agak lebih nikmat aja kalau saya tiduran. Nggak ada yang bisa dilakuin, nggak kepengen apa-apa juga, kecuali lapar. Ya sebenarnya saya paling rindu itu di saat saya sholat, karena saya punya ritual sama almarhum. Sehabis sholat pasti saya cium, pasti saya peluk, karena saya percaya bahwa saat saya sholat saya meminta energi ke Tuhan saya untuk Ria selalu diberikan semangat, diberikan kekuatan. Jadi saat ini ya kalau saya setelah sholat, kangen saya sholat, ya cuma itu aja, mengucap syukur sama Allah. Terima kasih istri saya udah nggak menyusahkan saya, tidak merasa sakit. Permasalahan jual beli ikan antara Eza Gionino dan Cory masih belum usai. Cory yang sudah mendekam di penjara karena kasus pengancaman terhadap Eza dan keluarganya kini melaporkan balik sang pesinetron itu karena sampai hari ini Eza belum juga membayar ikan yang sudah dikirim oleh Cory. Kami menunggu sebenarnya seperti itu setelah selesainya mediasi waktu itu. Tahap persuasif sudah kita jalani, sampai dengan hari ini kami tunggu itikat baik dari saudara E untuk menyelesaikan masalah ikan ini, tapi tidak ada sama sekali kunjung komunikasi apapun. Saat itu waktu ikannya sampai itu kan happy, habis itu nagih ikan itu kan. Setelah 5 hari itu ya gotot-gototan untuk minta haknya klien kami. Makanya karena nggak diberikan haknya klien kami, akhirnya klien kami emosi, timbullah percekcokan itu, akhirnya viral kemana-mana. Itu semuanya berawal dari jual beli ikan yang belum selesai. Alasannya katanya ikannya belum sampai, ikannya sudah sampai tapi komplain ini. Tapi sejujurnya bahwa kalau akad jual beli itu adalah ikan sampai
dia happy langsung bayar. Tapi ini malah dipending sampai 5 hari baru komplain. Sedangkan klien kami selama 5 hari minta, mana hak kami, mana hak saya minta pembayaran. Tapi ternyata malah minta ikan baru seperti itu. Jadi klien kami emosi, disitulah terjadi percekcokan antara mereka. Belum ada, karena kami kan baru ini buat laporan dan kami juga menunggu dari pihak A untuk bisa berkontribusi, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah berlarut ini, sudah cukup lama Mas. Kami semua sudah menyerahkan proses ini sama yang penyidik. Biarlah penyidik nanti bekerja secara profesional dan incredible. Kami percaya Polri khususnya penyidik Polda Metro Jaya akan membantu proses ini untuk mengusut proses ini secara adil.